Mari kita lihat Lukas pasal yang ke-12 ya. Ya, yang sudah biasa kita dapatkan ya. Lukas 12 ayat 22. Lukas 12 ayat 22. Ya, Lukas 12 ayat 22 sampai 31 ya. Hal kekhawatiran. Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Kita bergantian ya, hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah bunga-bunga gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi barang-barang itu." Oh, burung-burung itu ya, sorry. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta pada jalan hidupnya? Dan jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ya, sampai di situ ya. Jadi bagaimana supaya hidup kita ini berbuah gitu ya. Yang jelas satu dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang tahu semuanya ya. Jadi yang tahu, dan yang seperti kemarin, yang aku adalah aku. Jadi yang pertama Tuhan katakan di sini, janganlah kamu ya, yang pertama jangan kamu khawatir akan makan dan minum. Jadi seorang murid itu atau bisa berbuah kalau satu hal ini sudah selesai gitu ya. Karena dia adalah Allah kita. Ya, kemarin kami khotbah dalam kitab Yohanes. Ya, saya merasa ya sangat kagum sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Ya, dia sudah demikian letihnya ya. Ya, tergantung di kayu salib. Dicaci, dimainkan, diolok, dipukul gitu. Ya, dan sudah berada di kayu salib. Ya. Dan dari atas kayu salib itu ya, dia bilang kepada ibunya ya. Ya. Atau kepada Yohanes yang tinggal satu-satunya di situ, dia katakan, ya inilah
ibumu. Ya. Dan kepada Maria inilah anakmu. Saya melihat itu ya sulit bagi saya ya untuk mengerti gitu. Yesus yang di kayu salib itu untuk bernapas saja ya. Bernapas saja sudah berjuang bukan main. Ya, sudah ditekan berjuang bukan main. Ya, setiap napas itu, satu napas di kayu salib itu perjuangan yang sangat besar ya. Karena ya disalibkan dan mulai dipukul, kemudian ya kalau dia mengkerahkan tenaganya saja untuk bernapas gitu. Tapi dia masih di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, yang bernapas saja sulit bagi dia. Ya, dia masih peduli akan ibunya. Karena kalau kita lihat kan tidak ada lagi murid yang mengikutinya selain daripada Yohanes. Dia tahu kekuatan ibunya ini ya. Sebentar dia mati, ya ibunya ini pergi kemana ya. Makanya setelah itu dikatakan Yohanes membawa Maria ke rumahnya. Dia masih bisa melihat itu ya. Ya, kalau nanti dia mati dan orang berkerumun seperti itu, sedangkan Maria yang memiliki anak ini berdukanya bukan main. Ya, dia masih sangat peduli akan ibunya ini. Karena dia sudah demikian tekanan yang berat. Orang semua marah-marah. Jangan-jangan ibu ini akan diinjak-injak oleh orang lain yang sedang tidak memperdulikan siapapun, menyatakan kebenciannya kepada Kristus. Dia tahu ibu ini tidak kuat dan ibu ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Karena dia sedang ada dalam luka yang sangat mendalam. Dia bisa pingsan oleh karena cacian itu. Dan dia katakan kepada Yohanes, ini ibumu. Hiburkanlah dia. Karena memang Tuhan merencanakan seperti itu. Siapa yang peduli akan dia ya dalam menghadapi pergumulan yang berat itu. Kalau demikianlah kira-kira Tuhan kita pedulinya di tengah-tengah ya beratnya yang dia gumulkan, dia masih peduli akan ibunya ini. Dia tahu kekuatan ibunya ini. Kalau dia tidak punya anak yang merawatnya, ya sudah terlalu luka. Dan dia katakan, kalau seperti itu, apalah yang perlu kita khawatirkan akan makanan dan minum kita kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya kan? Ya enggak kira-kira? Ya, jadi itu sudah selesai gitu ya. Ya, karena dia yang bisa mencerahkan kita ya, dan dia yang bisa memerintahkan siapa saja ya, bukan saja kita, binatang pun dia bisa perintahkan dan alam semesta dia bisa perintahkan. Itulah sebabnya dikatakan kepada mereka, jangan khawatir akan hidupmu. Karena yang bersama dengan kita ini,
yang aku adalah aku, ya. Ya, kira-kira. Tapi yang dikatakan di sini ayat 31. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Jangan khawatir, tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam bahasa Karo ini sangat bagus sekali. Apa artinya? Carilah dahulu kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, mental kita akan ditambahkan, hikmat kita akan ditambahkan, terus apa lagi? Uang. Ya, uang kita juga ya akan ditambahkan, toh dia yang punya kok, dia pabriknya kok, ya. Makanya itu semua tidak perlu khawatir, ya. Dalam bahasa Karo dikatakan seperti ini, ya, untuk supaya kita jangan khawatir untuk menghadapinya. Ya. Dia bilang arus maka buen kam rukur karena kini rajaan di Batam. Ya. Jadi bagaimana yang Tuhan mau? Karena soal itu semua burung pipit pun diperhatikannya. Padahal burung pipit kan nggak pernah dipikirkannya memuji Tuhan, ya. Walaupun kita sering katakan burung-burung di udara ya memuji dia, ya. Tapi saya kira hanya dia berkicau saja, tapi kita yang buat suaranya dia memuji Tuhan. Jadi bagaimana kekhawatiran ini bisa kita lewati? Tuhan mau supaya setiap orang murid-muridnya harus, ya, kamu lebih banyak berpikir tentang kerajaan Allah, ya. Karena dengan kita banyaknya berpikir tentang kerajaan Allah, ya, yang membuat kita tidak menjadi khawatir, ya kan? Dengan lebih banyak kita memikirkan kerajaan Allah, lebih banyak merenungkan firman Allah, maka renungan kita yang lebih banyak akan firman Allah, atau pikiran kita yang kita pikirkan lebih banyak tentang kerajaan Allah, akan menentukan keputusan kita. Ya, karena yang lain ini tidak terlalu berat bagi Tuhan kira-kira, ya. Yang semuanya tidak terlalu berat. Maka dia katakan, ya, apakah ini menurut kerajaan Allah atau tidak? Itu yang paling penting untuk digumulkan. Jadi kalau kita dalam keluarga artinya apa? Ya, supaya kita bisa menghadapi dan bisa menjadi murid Tuhan itu, bolehkah kalau kita ganti ini? Bolehkah kira-kira keluarga kita lebih banyak memikirkan kerajaan Allah daripada atau dari semuanya sih, ya. Iya. Bolehkah kita menambahkan percakapan kita, ya, baik di antara kita juga terhadap anak-anak kita bisa membukakan bagaimana kita buat
kerajaan Allah ini. Bolehkah kita sharingkan kepada anak kita yang kecil ini juga apa yang bisa kita lakukan untuk kerajaan Allah ini? Ya, itu yang bisa membuat kita menang, kan? Ya, coba kita lihat satu ya. Kalau saya buat lihat di sini, di mana kekalahan orang Israel itu sehingga dia tidak memasuki tanah Kanaan. Ya, saya membacakannya saja Ulangan pasal yang pertama. Ya, pertama ini panjang sekali ini, tapi yang saya mau kasih tahu, ya ini firman Tuhan gitu ya. Ayat 21, Tuhan katakan kepada bangsa Israel, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan jangan patah hati. Jadi kadang-kadang kenapa kita takut kira-kira menghadapi sesuatu? Kenapa kita takut? Ya, kenapa kita takut? Ya, kenapa? Pokoknya dikatakan di sini jangan takut ya. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan bilang, marilah kita menyuruh beberapa orang yang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu. Bagi kita membawa kabar tentang jalan yang akan kita lalui. Ya, dipandang baik oleh Musa ya. Kemudian apa? Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke Eskol, kemudian menyelidikinya. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ya, setelah itu terjadi mereka, ayat 26, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kemudian apa? Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya kamu dimusnahkan. Ini bukan main ya. Iya. Kalau waktu diutus pengintai itu, ya setelah pulang hanya Kaleb dan Joshua ya yang percaya. Tapi yang saya mau kita renungkan, kenapa Joshua dan Kaleb ini masuk ke dalam. Tetapi yang 10 suku itu bukan saja dia tidak berani ya. Maka lama-lama kalau sudah seperti ini, suara gembala pun tidak dikenal, tidak didengarkan lagi ya. Orang itu mengatakan Allah mau membunuh kita ya. Demikian orang itu semuanya gagah ya, dan tembok-tembok mereka pokoknya waduh, kita tidak bisa akan ya, kita ini sopo gitu ya. Kita ini cuma budak doang. Senjata tidak ada. Tapi dia sebesar itu. Akhirnya apa? 10 ini menjadi provokator. Ya, waktu Musa ngomong, yang 10 ini nyebar ngomong, kalau kamu mau mati jalanlah. Ya, semua mengatakan seperti itu. Dan hampir seluruh bangsa itu memihak kepada yang 10 ini. Musa tidak didengarkan orang itu lagi. Kita pasti mati untuk tantangan yang sangat berat ini.
Kalau kita coba ke sana, berakhirlah ya nasib kita menghadapi tantangan ini. Kenapa mereka mengambil keputusan seperti itu? Tetapi yang dua ini dia katakan apa? Mari kita maju. Kalau saya renungkan di mana masalahnya? Ya. Karena mereka apapun yang Tuhan buat selama ini, mereka tidak mau memikirkannya. Tetapi Kaleb dan Joshua, dia mulai bisa melihat bagaimana Tuhan membebaskan mereka. Bukankah pada waktu itu bangsa Mesir ini jauh lebih hebat daripada bangsa Amori itu? Tapi mereka tidak memikirkannya, ya. Dia tidak ukur siapakah Allah kami ini yang sudah membuat air menjadi darah, yang sudah membuat ya air apa itu? Terberau ya. Ya pokoknya terberau lah gitu ya. Iya, sudah menjadi terbelah seperti itu. Siapa Allah kita? Kalau saya kira dia merenungkan dan dia mengerti apa yang telah dilakukan oleh Tuhan, karena dia mau dalam waktu perjalanannya bersama-sama dengan bangsa Israel itu, ini sama-sama berjalan. Tapi mereka tetap memikirkan kesan yang besar itu. Bukan hanya itu saja gitu ya. Ya, di tengah perjalanan pun begitu banyaknya yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak mau berpikir apa artinya bagi mereka. Bagi mereka kalau sudah lewat, sudah gitu. Tapi dia tidak pernah mencari tidak pernah berpikir apa artinya yang Tuhan kerjakan ini. Ya, itu yang dia katakan ya. Sehingga mereka terlalu banyak memikirkan orang enak itu. Ya, terlalu banyak memikirkan apa? Bahwa mereka semua punya tentara yang ganteng. Sedangkan mereka semua apa? Iya, apa? Kuji ya, kurang gizi gitu ya. Ya mereka semua kuji-kuji pula semua gitu ya. Apa yang mau dilakukan? Dan dia lihat terus itu ya. Lihat terus bagaimana gagahnya mereka, gizi mereka cukup, buah cukup, dombanya cukup, gizinya cukup. Dia berpendidikan dan dia sudah tinggal di sini. Dia sudah menguasai daerah ini. Mereka sudah terlatih. Kita ini siapa? Ya. Iya. Kita ini cuma kuji-kuji aja semuanya. Pengetahuan juga tidak ada, gitu ya. Tapi kalau dia melihat, ya, apakah Tuhan berbeda dengan Tuhan yang telah membawa mereka sampai pada kesempatan itu. Oke, sampai di sini saya mau tambahkan. Jadi kenapa kita sulit masuk ke dalam tantangan yang lebih berat itu, ya? Yang lebih berat itu. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang kepada mereka itu, kamu akan menjadi sulit melihat tantangan itu. Di mana? Karena kamu tidak pernah mau memikirkannya lebih banyak. Kalau mau
tanam tomat kan sudah, tanam tomat ngapain lagi berpikir-pikir? Ya. 2 kali 1 2 meter berapa lubang? Ya kan cukup kan? 2 meter 5 lubang. Nah, ngapain pula seperti ibu saya ya? Ya, pada waktu dia tanam padi, ya bukan dia pikirkan tanam padi itu. Tapi yang dia pikirkan apa? Dia baru tanam padi. Bagaimana nanti padi ini waktu panen hujan lebat. Ini kalau sudah dipenuhi pikiran ini tumbuh aja belum. Dia sudah memikirkan hujan lebat ya pada waktu panen, maka nanti padi itu akan tumbuh. Ya, sudah menjadi hijau. Aku ini seorang janda, ya. Ya, maka kata orang kampung ini, itulah kalau janda. Ya, ya hujan gak ada lagi suaminya. Ya, maka tertawalah orang sekitar semua nanti padaku. Ya, kalau begini selesai padinya. Selesai padinya, kira-kira ya apa lagi yang dibuat kan gitu ya. Aturan kalau sudah tanam padi yang dipikirkan apa? Iya. 3 bulan lagi lumbung sudah penuh ya kan. Makanya aman kita dalam 6 bulan. Makanya kalau dalam bekerja itu yang dia lakukan. Ya, makanya pada waktu ulangan ini diulangi oleh Musa kepada mereka. Belajarlah ya. Kita sudah 38 tahun di sini. Sekarang kamu harus masuk yang kedua kalinya. Tetapi satu lagi yang saya lihat di sini ya. Makanya kalau Tuhan berikan ya sesuatu yang berat, yang menurut kita, kalau menurut Tuhan kan nggak berat ini. Ya kan bisa saja. Padahal ini kitab Musa ya. Kitab Musa kan dia sudah belajar siapa? Lot. Ya, kan sudah belajar Lot dia. Ya, apa yang Tuhan buat lewat Sodom dan Gomora itu. Dia memang ganteng tapi ya kan bisa Tuhan butakan sekalipun dia. Ya, tapi apa artinya bagi dia? Enggak ada artinya. Kenapa enggak ada artinya? Dia katakan apa? Karena dia merasa berpikir tentang firman Tuhan terlalu banyak. Iya kan? Terlalu banyak dia pikir. Padahal yang kita renungkan kuasa Tuhan kok. Padahal yang kita renungkan janji Tuhan yang tidak berbohong kok. Padahal kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai orang yang takut sama Dia. Tapi kita merasa inilah yang paling penting kita pikirkan. Dan itu ya, makanya bagaimana kita berbuah. Kalau ada kesulitan yang besar, janganlah ditunda. Karena mereka tidak mau. Kesempatan bagi mereka yang masuk umur 20 tahun ke atas telah habis. Makanya hati-hati. Kalau Tuhan menuntut kita sesuatu, melakukan itu, ini bisa fatal dalam seluruh hidup kita kalau kita tidak mengambil tanggung jawab yang satu itu. Jadi bagaimana kita bisa berbuah? Ya, renungkanlah, perbanyaklah ya, dahulukanlah apa yang Tuhan mau. Supaya kita bisa sampai ke tanah yang berlimpah dengan susunya itu. Ya. Tapi kalau Kaleb dan Yosua, dia tidak gentar sedikit pun. Ya.
Kenapa? Karena dia tahu artinya. Bukankah itu Allah kita? Kenapa kita abaikan kebersamaan kita bersama-sama dengan dia selama ini? Kita abaikan bagaimana dia memperhatikannya, bagaimana dia menyatakan kuasanya, bagaimana dia mengeluarkan mereka dari tanah Mesir itu. Kenapa kita abaikan pekerjaan yang telah dikerjakan Tuhan selama ini begitu besarnya? Makanya Allah sangat tersinggung kan? Ya, tapi untung-untung dia bukan seperti yang pacaran di mana itu, di Siantar itu ya. Sudah tunggu-tunggu 7 tahun, terus apa? Iya, diputus. Ya, setelah diputus apa? Iya, lehernya mau diputus suaminya karena diputus. Ya, untung-untung Tuhan tidak seperti itu ya. Ini kan sudah demikian, dia sudah memberikan nyawanya itu bagi kita. Apa yang kita takutkan? Dia begitu memperdulikannya. Sehingga Kaleb dan Yosua bilang, apapun kamu katakan semuanya, aku tidak mau mengabaikan apa yang telah Tuhan kerjakan selama ini bagi kita. Terlalu sering kita mengabaikan apa yang Tuhan telah kerjakan. Dan mereka berputar di situ ya. Kedua, kalau kita lihat mereka harus kembali ke padang gurun 38 tahun lagi, ya mereka nekat pula. Ada yang nekat ya. Ya. Jadi bagaimana Musa? Musa katakan, Tuhan sudah tidak beri kesempatan. Berarti hiduplah di padang gurun sampai hari kematianmu. Makanya kalau Tuhan minta kepada kita sesuatu mungkin yang lebih besar, bukankah Tuhan yang minta? Bagaimana Tuhan tidak mengembalikannya kan? Seperti siapa itu? Janda Sarpat itu ya. Iya janda Sarpat itu. Ya, dia mau belajar sih ya, ini adalah hamba Tuhan kan gitu ya. Dan hari ini setelah ini selesai, matilah aku, tapi cukuplah daripada hanya nambah pun umur 3 harinya kan. Ya, kalaupun ada itu kan 3 hari laginya cuma. Untuk apalah 3 hari? Tapi kita 1 jam pun nggak mau juga ya diperpanjang hidup gitu ya. Ya bagi dia nggak terlalu ditahan pun 3 harinya. Oke, tapi Tuhan katakan apa? Dia tidak pernah mengabaikan yang bertindak atas nama Allah itu yang membutuhkannya. Ya, makanya mereka nekat. Ya, sudah dikatakan jangan, mereka nekat. Ya, maka sebagian binasa di situ, sebagian menunggunya. Makanya kadang-kadang saya berpikir, kasihan kali kita ya. Kita sudah ikut Tuhan sampai perbatasan, dan setelah perbatasan itu apa? Atau ada yang sudah di perbatasan? Ada yang sedang di perbatasan, yang sedang Tuhan minta ini gitu ya. Oh mau gol, iya mau gol. Akhirnya golput gitu ya. Iya mau gol dia. Tetapi ya sejak saat itu mereka berada terus menerus di padang gurun. Ya, janji Tuhan. Tuhan itu memang setia. Ya. Tuhan itu memang setia. Ya. Tetapi Tuhan itu setia bukan apa?
bukan pada kita. Ya, Tuhan itu setia bukan pada kita. Tapi Tuhan itu setia kepada janjinya. Iya. Maka Tuhan berjanji membawa mereka ke tanah Kanaan itu, dan bagi yang memegangnya, janji itu sampai dia di sana. Maka kalau engkau percaya, engkau mendapat hidup yang kekal. Iya kan? Karena itu janjinya ya cuma itu aja diberikan kepada kita. Selainnya, makanya renungkanlah kalau pasti Tuhan genapi janjinya ini. Makanya dia katakan, kalau Musa katakan kepada bangsa Israel, ya, bangsanya sendiri, kalau dia main-main di situ, Tuhan tidak merasa, tidak merasa apa? Ya pokoknya tidak merasa apa kita bilang, ya walaupun merasa gitulah, kurasa lebih cocok ya. Walaupun dia merasa berat, maka bangsa itu pun ditolaknya kan. Karena mereka tidak menghargai apa yang sedang Tuhan berikan bagi mereka. Maka dikatakan kepada jemaat Roma ini, apalagi kamu. Kalau ini Tuhan berikan kesempatan, kerajaan ini diletakkan kepada kita, estafet ini diberikan kepada kita, hargailah, karena itu adalah firman Allah. Hargailah itu. Bisa-bisa, makanya saya banyak kasihan, tapi jangan-jangan Tuhan ya dia tidak mau sampai ujungnya dia tidak bisa menikmati lagi. Ya, karena Tuhan setia kepada janji, setia kepada perkataannya. Sampai di sini ada mau tambahkan. Jadi bolehkah keluarga kita, ya, mulai yang kita pikirkan lebih banyak. Maka ada satu di dalam firman Tuhan itu dikatakan di situ ya. Saya buat tadi di 1 Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Nanti bisa kita lihat ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 ayat 3 dan 4. Mari kita baca sama-sama ya. Ia 1-2 ya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ayat 4. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Jadi ada dua pribadi di sini ya. Satu Daud, satu Salomo. Apa bedanya Daud dan Salomo? Makanya ya banyak orang mengatakan bahwa Daud ini adalah orang yang tetap berpaut kepada Tuhan, ya. Jadi dia berpaut kepada Tuhan dan dialah yang tidak disuruh pun oleh Tuhan ada hatinya. Makanya ibu-ibu kemarin bilang apa? Ya, kalau bisa, ini kan PR sama laki-laki kan itu kemarin ya. Kalaulah kita bisa menemukan apa yang diinginkan oleh istri kita tanpa dia beritahu, nilainya plus. Iya kan? Iya.
Makanya ini PR kita sebenarnya ya. Apalah yang dia mau, ya jangan sampai dia beritahu sudah, ya jangan pula sudah diberitahu, taunya aku maksudmu ininya, ini nanti pertengkaran jadi berat. Belum dia beritahu, kita sudah kasih tahu sama dia ya. Bukannya kita kasih, hanya kasih tahu. Dari dulu kok itu aja. Kan ini kan memang benar juga, pasti dia bilang enggak padahal itunya. Ya. Lumayan juga sedikit-sedikit pengalaman. Iya. Daud apa? Dia berpaut kepada Tuhan. Malahan apa? Ya, malahan Daud ini di dalam pemerintahannya sering sekali dikatakan Daud lebih banyak memikirkan tentang kerajaan Allah daripada dia memikirkan tentang pemerintahannya. Itu Daud. Makanya pada waktu ada istananya, dia bilang apa? Wih, kok kemahnya seperti itu? Enggak ada yang Tuhan minta. Kemahnya itu dibuat menjadi satu gedung yang besar. Enggak ada. Tapi Daud, ya gimana kalau kita buat? Waduh, ya walaupun dia tidak layak, tapi Tuhan bangganya bukan main. Maka selesai itu langsung Tuhan katakan, aku akan membuat dari keturunanmu Mesias atau raja. Dan dia selalu ya memikirkan bagaimana kerajaan Allah. Dan lihat hasilnya apa? Dalam sepanjang sejarah Israel tidak ada kerajaan Israel sedamai kerajaan pada waktu pemerintahan Raja Daud. Itu Raja Daud. Ya, tapi nanti bisa kita diskusikan. Tapi itu Raja Daud gitu. Gitu kira-kira. Iya Raja Daud. Iya. Jadi apa pelajaran bagi kita? Coba banyak berpikirlah. Ya. Apakah zaman ini bagi Tuhan terlalu berat? Sehingga apa? Ya, kita tidak memikirkan kerajaan Allah ini lebih banyak. Gimana coba? Hasilnya dalam sejarah Daud lah ya, dalam melakukan waktunya, pikirannya, bahkan apa yang dia punya, dia selalu memikirkan tentang kerajaan Allah. Imam-imam semua diaturkan. Walaupun Tuhan katakan kamu tidak layak, tapi sepanjang pemerintahan Daud terus saja dia persiapkan supaya dibangun kerajaan Allah itu. Tapi hasilnya apa? Maka sering dikatakan Raja Damai itu adalah Yesus anak Daud. Karena tidak ada yang lebih damai, tidak ada yang lebih sejahtera, baik dalam keadilan, karena dia apa? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, silakan ada yang menambahkannya. Ya, harus kambuin rukur. Ini bukan untuk ditertawai kan, tapi untuk dipikirkan. Silakan, ada? Atau zaman sekarang ini begitu, gitu? Gimana? Silakan. Zaman Daud saja ini. Ya, jangan khawatir
akan masa depanmu. Jangan khawatir akan apa yang kamu makan. Aku adalah aku. Berpikirlah lebih banyak tentang aku dan tentang pekerjaan dan rencana Allah. Amin. Ya, Anda yang bilang kan gitu ya. Silakan ada kasih tanggapan dulu. Ya. Sebaliknya dengan Salomo. Ini dua pribadi ini sangat kontras ya. Kalau Daud dia selalu berpaut, dia selalu tahu kehendak Tuhan. Dia tidak takut akan apa? Dia tidak takut akan kerajaan itu. Sehingga apa? Ya. Saul yang sudah ada di tangannya, dia katakan apa? Aku gemetar. Karena aku sudah merenungkan firman Tuhan. Tuhan katakan jangan membunuh. Apalagi ini adalah orang yang telah diurapi Tuhan. Dia tidak khawatir sekalipun apa? Sekalipun dia telah diurapi. Dan sekalipun apa? Sekalipun Saul terus mengejar dia. Terancam dalam hukuman mati. Ya, terancam dihukum atau dibunuh dia. Tapi dia tidak khawatir akan hal itu. Kalau Tuhan yang memberikannya, siapa yang bisa menghalanginya? Dia nggak khawatir kok jabatannya. Ya, kalau nggak dibunuh kan sudah selesai. Makanya kenapa kerajaan Daud damai seperti itu. Ya, ini kalau diandai-andai, coba andaikan, ya, kamu bulannya bukan itu ya, andaikan Daud membunuh dia, maka suku Benyamin akan memberontak. Tetapi karena dia berpaut dengan Tuhan dan tidak melakukan itu, hanya suku Benyamin yang setia kepada suku Juda. Hanya dua suku ini. Karena dia melihat apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Saul, bagaimana dia mengasihinya, maka timbullah kekaguman mereka kepada Daud dan keturunan Yehuda. Maka Yehudi sekarang hanya Yehuda dan Benyamin, ya kan? Dan tidak ada pemberontakan karena tidak menyakiti mereka. Daud pegang terus firman Tuhan. Karena kalau ini dilakukan akan menjadi sangat sulit di dalam kerajaannya kelak kalau dia membunuhnya. Tapi dia bukan politik ya. Bukan pengertian, dia hanya pegang firman Tuhan saja di situ. Ini diurapi oleh Tuhan. Nama Tuhan ada pada dia. Dan tidak mungkin aku dilenyapkan oleh dia. Karena Tuhan sudah mengurapi aku gitu. Kapan diberi Tuhan? Dia tidak gila kok. Gila apa? Gila job gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Tapi Salomo di sini. Nah, ini yang dia pikirkan apa? Ya, Salomo memikirkan bagaimana supaya ya negeri itu kuat. Salomo lebih banyak memikirkan jabatannya atau kerajaannya. Ya, pada waktu Salomo memikirkan kerajaannya, ya lama-lama ya. Makanya kalau Anda terlalu berpikir tentang karir Anda pasti lama-lama akan dicondongkan untuk jauh daripada Tuhan. Itu awalnya ya. Bagaimana supaya bangsa ini aman ya,
bagaimana supaya kedudukannya aman. Dia orientasinya ke sana. Bukan apa yang Tuhan katakan tentang ini. Dia mau mempertahankan jabatannya dan karirnya itu yang dia pertahankan. Maka di dalam ayat 3 tadi dikatakan, ya, atau ayat 4, sebab waktu Salomo sudah tua, istrinya itu akan mencondongkan hatinya kepada Allah. Gimana nanti kalau aku merenungkan, memikirkan kerajaan Allah ini, ya keadaanku ini bagaimana gitu ya. Ya, lama-lama orang yang terlalu takut akan seperti Salomo itu tadi, condong akan ditarik kecondongannya untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Itu bedanya. Kalau Daud tidak pikirkan justru kerajaannya menjadi kuat. Tapi ini karena takutnya kerajaan itu terpecah belah, lama-lama apa? Daud dalam merenungkan itu dan dia tidak melakukannya, maka pada waktu itu kerajaan diberikan kepada Salomo dengan sangat indah sekali ya. Ya, walaupun ada saudaranya juga. Tetapi apa yang diperjuangkan oleh Salomo ini ya akan membuat negara itu kemudian terrobek-robek. Bahkan habis 10 suku tidak lagi bersama-sama dengan bangsa ini. Apa artinya bagi kita kalau begitu? Maukah kita mempertahankannya toh? Apa yang diperjuangkan oleh Salomo itu apa? Ya. Akhirnya apa? Akhirnya sangat mengecewakan juga ya kan? Ya. Karena apa? Karena untuk mempertahankan itu, dia ambil istri apa katanya kalau di atas, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Wah, kalau kaum bangsawan sudah dipegang, 700 pula sudah dipegang, kan sudah kuat, memang kuat gitu ya. Hah? Gimana? Iya. Makanya yang dia pikirkan apa? Ininya ya, logikanya sama dengan bangsa Israel tadi yang logikanya yang dia mainkan kan? Ya. Silakan, ada yang mau ditambahkan? Jadi kalau kita pulang ke rumah, tukarlah pembicaraan kita, yuk. Ya, supaya anak-anak ini pun kalau dia tahu, Daniel di lubang singa, lagu-lagunya kan, lain nanti sedikit kan ya. Ya enggak kira-kira. Kalau itu dibicarakan, ya. Kami pernah anak kami gitu ya, saya juga malu sedikit juga gitu ya. Karena dia lihat apa yang dilakukan di negara ini waktu itu. Ada kepala ibu kelas ya, wali kelas. Ada wali kelasnya memarahi anak-anak di situ, ya, memarahi anak-anak yang berantem gitu. Ya, datang kepala sekolahnya, dimarahi kepala sekolah lah. Ya, wali kelas ini kenapa dia memarahi anak-anak ini di muka teman-temannya. Ya. Kemudian anak saya ini juga merasa sakit gitu. Langsung dia jumpai kepala sekolah. Bu, ibu harus minta maaf sama wali kelas. Kenapa?
Ibu bilang jangan dimarahi anak-anak di depan kelas. Tapi ibu memarahi wali kelas di depan kelas. Gitu. Saya nggak tahu. Begitu kami, karena kami waktu itu ya makan siang pasti kami tunggu untuk berkomunikasi. Makanya dia nggak lari-lari. Kalau dia jam 2 datang atau jam 3 datang, kami tahan lapar. Supaya tahulah dia, kami menunggu dia untuk makan siang. Ya, dia tahu itu daripada bapak lapar, ya lebih baiklah makan ke rumah gitu. Dan ya dia coba, kami terus saja pertahankan, kami tidak makan kalau dia belum datang. Sampai di rumah dia bilang apa? Dia ketok meja, kami pun kaget mau makan. Jokowi berani, kita berani. Apa ini ku bilang? Pokoknya Jokowi berani, kita berani. Dia belum berani mengungkapkannya karena itu kepala sekolahnya. Akhirnya waktu mengambil rapotnya, kepala sekolah, saya minta rapotnya, ijazahnya. Bu, ya saya minta ijazah rapot TBR. Anak bapak itu? Ya, kenapa Bu? Itu anak bapak ya? Iya, kenapa? Siapa rupanya dia, kok dia pula yang menasehati aku, katanya. Barulah anakku ini gak berani mengatakannya, kupikir. Ya, kalau kita memperbincangkan firman Tuhan itu, bagaimana Tuhan menjagai umatnya, dan bersama-sama kita memikirkannya, bukankah akan mempengaruhi ya anak kita nanti untuk berani di dalam Tuhan. Tapi kalau kita terus memperbincangkan bagaimana sekarang ini, apalagi seperti bangsa Israel tadi, kita akan mati zaman ini kalau kita melawannya gitu. Apa yang kita makan di tengah-tengah keadaan ini misalnya. Ya, atau saya berbicara karena saya seorang pendeta. Ya, silakan saja ya. Ada yang mau ditambahkan? Enggak ada? Ya. Atau kalau Ibu kemarin bilang, atau kita kelompok apa yang mau kita lakukan? Ini kok sepi kita. Jadi langkah pertama sudah selesai ini, ya, checklist. Jangan apa tadi? Gimana? Kita checklist. Jangan khawatir akan makan dan minum. Karena kalau ini khawatir terus, ya otak kita kan cuma satu ya. Ya, kalau cuma satu gimana lagi nih? Iya, makanya ya Tuhan katakan dia sudah menyelesaikan ini gitu. Gimana? Wah. Iya, makanya yang kita bilang tadi, kenapa dia tidak coba? Ya, kalau bahasa Karo tadi, karena dia tidak memberikan lebih banyak waktunya merenungkan dan mempercakapkan firman Tuhan itu. Dan dia juga tidak lebih banyak melihat apa yang Tuhan telah kerjakan selama ini dengan dia, seolah-olah dia abaikan ini semua, sehingga dia tidak berani mencobanya. Toh kita berbicara atas nama Tuhan. Iya kan? Makanya dia katakan kepada orang yang iya. Kalau Petrus itu bilang kan begitu ya, karena dia berat. Ya. Tolong taburkan ke sana Petrus. Wah, katanya ya. Gua ini ahli perikanan. Hanya belum menjadi menteri perikanan saja gitu ya. Tetapi
Oleh karena, iya, kalau dia nggak mengatakannya janganlah ke kanan, ke kiri, ke kanan. Iya, kalau engkau yang mengatakannya, iya, I try, kan gitu ya, iya. Gimana Bu? Tolong lagi lah saya sedikit. Iya, silakan. Kalau kita nggak pernah mencoba, ketakutan itu kan semakin besar. Tapi kalau kita sudah mencoba dengan janji Tuhan, nanti datang pun masalah itu kita sudah berani. Tuhan dulu berfirman seperti ini, tidak akan pernah ditinggalkannya orang yang percaya. Jadi ada masalah, tantangan. Diam kita di situ dan berseru kepada Tuhan. Janjimu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Dan hari ini janjimu itu akan kutunggu sampai aku melihat dan menikmatinya. Jadi di situ kulihat kalau sudah pernah itu berlaku, kita nggak pernah lagi ragu tentang apa yang dikatakan Tuhan. Pasti kita coba. Kalau ini berat, iya. Misalnya lah kami dalam satu tantangan dulu, penyakit Bapak ini. Karena Tuhan kan sudah didengar. Datang dari Amerika, kamu kan ke relever katanya. Bayangkan, siapa di situ lagi mau dibilang. Kalau dokter Amerika sudah lebih canggih. Tapi ada satu firman itu, orang yang melakukan firman Tuhan itu pasti akan ditolong. Jadi apa yang perlu kutolong Tuhan? Aku sebagai penolong. Kan ini semalam kan penolong. Apa yang bisa kutolong kalau suamiku ini poin yang dia bawa. Aku gak pernah harapkan itu Tuhan, tapi janji Tuhan ada. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini binasaku ini Tuhan. Iya, binasaku ini. Karena ini kan ada alasanku. Aku sudah diberhentikan. Ini suamiku ini sudah penyakit yang mematikan. Anakku masih SD dan SMP. Tuhan tolonglah aku dengan janjimu itu. Janganlah binasakan kami supaya anak-anak kami ini pun nanti boleh kami ceritakan tentang Engkau Tuhan yang ajaib, yang besar gitu. Iya, disitulah Tuhan tunjukkan jalan. Dengan dia meminum daun mutiara itu, dia bisa keluar semua yang keras perutnya itu. Jadi sekarang pun kalau datang masalah, ya dulu pun Tuhan tolongnya, udah matinya. Ya kalau diponis seperti itu siapa bilang hidup gitu. Jadi ada pun anak gitu ada masalahnya ya sampai sekarang kan anak ini kan belum ada keturunannya. Jadi sering orang bilang kenapa kamu enggak berusaha katanya. Tapi ada janji Tuhan. Lihatlah Abraham itu. Kenapa kau enggak percaya lagi katanya gitu. Jadi sampai sekarang pun itu enggak khawatir lagi saya. Kalau Tuhan beri itu kuterima. Kalaupun Tuhan enggak beri, dulu pun titipan Tuhannya itu. Amin, gitu aja. Jadi enggak lagi khawatir itu membuat saya cemas, membuat saya naik tensi. Karena cukup Tuhan sudah besar dan Tuhan sudah pernah bekerja dengan apa yang tidak pernah aku tahu gitu. Ya itu yang bisa saya tambahkan Pak. Jadi ada dua pilihan kan gitu ya. Kalau dia seperti Kaleb dan Yosua banyak memikirkannya, dia terobos masuk ke Yerusalem. Dan yang kedua hanya berputar dan dia tidak lagi menikmati jatuh bangunnya di dalam hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi yang mana kita pilih? Kalau kita seperti tadi memikirkan seperti Daud itu menambah waktunya
untuk untuk memikirkan kerajaan Allah. Ya. Makanya bisakah kita bekerja tetapi lebih banyak kita memikirkan kerajaan Allah? Siapa yang bilang tidak bisa? Tapi kalau kita lebih banyak memikirkan seperti Salomo tadi, ya inilah sejarah. Ya, akhirnya habis juga kerajaan itu dan anaknya ya akan hanya tinggal 2 lagi, makin kecil. Ya, jadi kita kalau kita pikir nggak maju ya udah, enggak. Kalau dia nggak maju dia akan mati di padang gurun. Masih ada Tuhan, masih ada. Tiang awan masih ada. Ya, lele aja nggak ada, leto ada. Ya itu aja yang ada, sampai sebegitulah dia mengakhiri hidupnya. Tapi benar-benar tanah Kanaan yang kelimpahan itu dia tidak bisa menikmati. Udah keluar dari Mesir, sudah keluar. Tapi intinya apa? Yang tadi ya, setelah melihat ini ya apa yang kita lakukan. Makanya ada kemarin di Facebook dia bilang gini, seperti kapal di pelabuhan. Ya, kalau disuruh berlayar, ya mungkin dia takut angin, ya takut besar gelombang. Makanya apa? Dia pun ya ayo, wah angin begini, gelombang nanti besar, ya mungkin nanti ikan bagaimana. Ya, yang paling nyaman tetap tinggal di pelabuhan. Orang sudah nangkap ikan, dia masih tetap, ya resiko memang tidak ada. Tapi tetap, iya. Ya makanya tetap juga kursi kita, kursi itu juga terus. Tapi orang sudah menikmati karena waktu kita memikirkan dan mencoba itu kan sudah otomatis ya. Ya, kalau kita duduk saja kan berdoa, nggak berdoa, podoai kan gitu ya. Ya, nanti kebaktiannya pun sudah. Ini kalau kita mau mencoba ke sana, doa itu, firman Tuhan, semuanya itu harus dikonsumsi, ya kan? Makanya kalau dia berlayar datang angin, ya bagaimana membuatnya apa, itu sudah maksimal lah yang dia punya bisa dia kerjakan. Ya akhirnya gimana? Ya matahari sudah terbenam. Ya orang itu nunggu, udah datang kamu. Ya orang itu sudah datang, takut dia, takut juga dengan angin yang kencang. Tetapi ya akhirnya bagi dia apa? Angin yang kencang itu kalau istilah kami dulu solbinya. Ya gitu kira-kira. Jadi pilih yang mana? Hah? Jalan terus? Ya. Kalau jalan terus ini juga saya nggak ngerti nih jalan terus kemana. Iya. 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 Biar gentar masuk tanah Kanaan gitu. Ah? Ah? Ah. Masa pula maju tak gentar ah. Kurasa semua yang maju itu gentar, kecuali mungkin bapak ini. Gimana? Iya. Iya. Karena saya kira
hanya ini jawabannya bagi kita ya. Karena waktu ini berat dan Tuhan katakan, ini Tuhan yang katakan gitu. Jangan khawatir, Dia yang katakan. Jadi kenapa kamu tidak khawatir? Ya, Tuhan yang katakan. Hanya aku memikirkan saja lebih banyak. Kalau Anda memikirkan lebih banyak itu kan pasti perbuatannya lebih banyak kan? Iya. Jadi kapan dimulai? Kalau Daud itu tadi nggak ada yang nyuruh kok. Apa yang bisa kutambahkan ke tengah-tengah bangsa ini? Dan itu dia perjuangkan. Yang lain itu sebentar lenyap juga kok. Tapi Salomo dia mementingkan, dia pikirkan untuk kenyamanan itu yang akhirnya juga ya habis juga gitu. Kalau Daud hanya memikirkan Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi akhirnya dia mendapatkan ya Yerusalem yang damai gitu. Mari kita berdoa.